Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi hewan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Asiani Putri Ramadona, NIM A4202100064 dari kelas A. Sebelum memasuki ilmu anatomi mencakup apa saja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu anatomi itu adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai struktur tubuh suatu makhluk hidup. Kemudian berikut adalah ilmu anatomi mencakup yang pertama ada ideonomi, merupakan sebuah cabang biologi yang mempelajari tentang keseluruhan makhluk hidup. Contohnya anatomi bukan hanya tentang tumbuhan tetapi juga tentang hewan hingga manusia. Yang kedua ada anatomi analitik, merupakan ilmu yang mempelajari perbedaan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu. Contohnya adalah menentukan taksonomi suatu spesies sapi dengan spesies kambing. Yang ketiga ada anatomi deskriptif, ilmu mengenai struktur tubuh normal. Contohnya anatomi dari seekor katak merincikan semua organ di dalamnya mulai dari jantung, aliran darah, dan lain sebagainya. Kemudian ada anatomi topografi, ilmu anatomi yang mempelajari tentang satu daerah bagian tubuh tertentu dan ditinjau dari perifer hingga mencapai medial secara runtut atau berurutan. Contohnya dimulai dari kulit, fascia superficial, ada muskulus, arteri, vena, nervus, tulang, serta hubungan antar masing-masing organ tersebut. Kemudian ada anatomi komparatif, yaitu anatomi yang mempelajari perbandingan struktur tubuh manusia dengan hewan. Contohnya, manusia memiliki struktur yang lengkap mulai dari jantung, paru-paru, ginjal, dan organ dalam lainnya. Sedangkan hewan belum tentu memiliki semua itu. Kemudian ada anatomi perkembangan. Cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Contohnya, perubahan kuantitas pada struktur tulang belulang, proporsi tinggi, kepala, dan badan secara keseluruhan. Kemudian ada anatomi fungsional. Cabang dari biologi mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Contohnya, sapi memiliki 4 kaki dan termasuk dalam hewan herbivora. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu anatomi, kemudian telah memahami ilmu yang mencakup dalam anatomi, kemudian kita akan membahas manfaat mempelajari anatomi. Yang pertama adalah anatomi mendukung kajian morfologi suatu organisme sehingga struktur luar maupun dalam organisme juga dipelajari. Yang kedua ada mengetahui letak dan hubungan susunan tubuh organisme beserta fungsinya. Yang ketiga anatomi memberikan persamaan dan perbedaan berdasarkan perbandingan anatomi dari organisme satu dengan yang lainnya. Yang keempat anatomi tidak hanya bagi biologi itu sendiri namun untuk ilmu terapan lainnya seperti peternakan maupun pertanian karena anatomi adalah ilmu dasar. Kemudian ada beberapa ayat yang berhubungan dengan anatomi hewan. Yang pertama adalah An-Nahl ayat 5 menyebutkan dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. Kemudian ada surat An-Nur ayat 45 menjelaskan dan Allah menciptakan semua jenis hewan. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Tidak banyak dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.